Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najlatul Hidayah, NIM 036 dari kelas Gedung 1 jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur angkatan 2019. Di sini saya akan merencanakan gedung 3 dimensi, 3 lantai dengan menggunakan software SAP 2000. Selamat menonton. Sebagai berikut, ada number of stories, ada number of by x, number of by y, story height by width x, by width y dengan ketentuan menggunakan A, B, dan A dengan A ini angka NIM terakhir dan B angka kedua NIM terakhir. Kemudian kalau disesuaikan dengan NIM, kita ambil menjadi seperti ini, dan untuk number of stories kita ambil 3 lantai, X-nya 3, kemudian Y-nya 2. Dan untuk ketentuan lainnya mengikuti sesuai NIM masing-masing mahasiswa. Kemudian langsung aja kita mengerjakan sesuai soal di SAP 2000. Yang pertama, kita new model. Kemudian kita ganti satuannya terlebih dahulu menjadi KGFMC. Nah, kita pilih yang 3D Frames. Nah, kita sesuaikan dengan soal. Tadi di sini 3, kemudian di sini number of base X-nya 3 dan number of base Y-nya 2. Kemudian story height-nya tadi sesuai dengan NIM jadi 3,53. Kemudian by width-nya jadi 3,56. Kemudian by width-nya jadi 3,53. Kemudian oke. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ini yang sebelah kanan biar lebih mudah bisa pakai XZ view juga boleh, pakai XY view juga boleh. Langkah selanjutnya kita akan merubah tumbuhannya terlebih dahulu dengan cara kita select tumbuhan yang ada di bawah. Jangan sampai ada yang kelewat ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita ke assign, kemudian join, ada restraints, kita pilih yang jepit semua. Nah, oke. Selanjutnya kita pastikan dulu apakah sudah semua. Kalau sudah, kita masuk ke define, kemudian kita menentukan materialsnya terlebih dahulu. Kita sesuaikan dengan soal juga. Ini yang 4000 PSI kita modify, kemudian kita ganti sesuai soal. Ada beton 25 MPa. Beton 25 MPa. Kemudian untuk quick unit volume ini kita diganti 2400. Kemudian untuk ke bawahnya kita ubah dulu menjadi NMMC. Kemudian ini kalau kita menyesuaikan dengan soal ini ada di sini ada 4700 akar F aksen C, berarti di sini 4700 sampai sip bintang kemudian SIR sesuai rumus yang di Excel dari biasanya untuk menentukan. Kemudian kita dalam kurung 25. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini langsung ganti aja 25 juga. Dan sebelum kita oke, kita rubah dulu satuannya kembali menjadi KGFMC. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian oke, kita masih ada lagi. Jadi kita add new materials. Untuk material selanjutnya kita pilih rebar. Kemudian ada di material tip ada user, di standar ada user, dan oke. Kita ini ubah sesuai dengan soal, ada BJ-TD 40.
BJTD 40. Untuk ininya pada BJTD 40 itu diganti dengan KN. Kemudian untuk baik per unit volume kita pakai satuan kilonewton sama meter Celsius. Nah, ini kita ganti 78,5. Kemudian kita ke modulus of elasticity. Ini kita ganti dulu satuannya ke Newton milimeter Celsius. Ini kita ganti 200.000. Kemudian untuk selanjutnya ini kita lihat sesuai soal. Ada 400 sama 570. 400 kemudian 570, 400 dan 570. Kita kembalikan lagi satuannya ke kilogram meter Celsius. Kemudian oke, kita masih membutuhkan satu matras lagi, kita copy aja. Kemudian ini kita ganti, kalau sesuai soal ada BJTP 24. Untuk weight per unit volume masih sama. Kemudian untuk FY nya kita ganti lagi, kita satuannya N Newton milimeter dulu. Nilai FY nya ada 240 dan 390. 240 kemudian 390, 240 kemudian 390. Nah, kalau sudah, kita kembalikan lagi satuannya ke KGF, M, dan C. Oke, setelah di input semua, kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan dimensi balok dan kolom. Jadi untuk perhitungan dimensi balok dan kolom, untuk balok sendiri itu hanya ada rumus L per 16, yaitu kalau sesuai soal ada 3,53 per 16, hasilnya 0,220625 dan diambil 0,3. Untuk B nya sendiri H per 2 itu jadinya 0,3 dibagi 2 jadi 0,15. Kemudian untuk kolom diambil antara 0,15 dan 0,3 yaitu 0,5 untuk B dan hanya. Untuk kolom sendiri dan balok ini sebenarnya asumsi saja untuk dicoba apakah nanti strukturnya memenuhi atau tidak. Jadi nanti bisa dirubah jika memang strukturnya tidak memenuhi, seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung aja kita input dulu dengan cara klik define, kemudian section properties, frame section, kita add new property. Kemudian ini frame section property tipe, ambilnya yang konkret. Kita rectangular, kemudian kita ubah namanya menjadi sesuai yang tadi kita punya, ada B 0,3 sama 0,16, berarti B 0,3 dan 0,15. Kemudian kita concrete reinforcement. Oh, sebelum itu kita ini dulu, ini kita ganti dulu jadi 0,3, yang ini 0,15. Kita atur lagi. Ini untuk longitudinal bars-nya udah sesuai. Untuk confinement-nya kita ganti yang BJTP. Karena kita menghitung balok terlebih dahulu, jadi kita pilih beam. Untuk concrete covernya atau selimutnya itu kita ganti menggunakan 0,04. Ini juga untuk bottomnya 0,04. Kita oke. Kemudian kalau sudah, kita oke lagi. Nah, selanjutnya kita masih ada lagi, kita
copy aja, kita ganti K25 kali 25. Kemudian ini kita ganti 0,25, ini juga sama 0,25. Untuk concrete reinforcement kita ininya sudah sesuai, kemudian desain tipenya kita pilih kolom. Untuk sisanya kita sesuaikan dengan sistem, kemudian oke. Ini oke lagi. Oh, yang ini tadi namanya masih salah, kita modify dulu sedikit. Nah, ini dikali guys, teman-teman. Oke. Udah semua nih, berarti tinggal klik oke. Nah, setelah itu kita masukkan ke desain, kita kasih nama pada masing-masing kolom dan baloknya. Jadi kita select dulu semuanya di bagian kolom dulu. Kalau sudah, kita ke assign, kemudian frame section, teman-teman. Kemudian kita pilih yang karena kita kolom jadi K2525. Kemudian kita oke. Nah, ini udah ada namanya. Selanjutnya kita namain yang bagian balok dulu. Pastikan untuk setiap baloknya juga terseleksi ya teman-teman, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, kalau sudah, caranya masih sama, yaitu assign, kemudian frame, kemudian frame section, kita kasih yang 0,3, 0,15, 30, 15, ini oke. Kalau sudah, ini sudah dinamain semuanya, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu ada pembebanan. Untuk pembebanan kita awali dari define sendiri, kemudian load patterns, kemudian kita tambah dulu ada live, ini juga kita pilih live, kemudian add new load pattern, kemudian ada beban horizontal, kita pakai beban ini apa namanya, gempa. Kemudian add juga. Setelah semuanya dimasukkan, kita klik OK. Kemudian kita input lagi ada load combination. Jadi di soal kan ada beban kombinasi gitu. Jadi kita masukkan yang pertama add new combination. Yang kombinasi pertama itu ada 1,2D ditambah 1,6L. 1,2D ditambah 1,6L. Kemudian di sini kita ganti satu, yang D-nya kan 1,2. Kemudian kita add, ini ganti live, yang live-nya 1,6, kita add juga. Setelah itu oke. Nah, kemudian kita masih butuh lagi nih yang kombinasinya, ada lagi itu masih ada dua, 1,2D 0,5L 1,1E, kemudian 1,2D 0,5L min 1E. Jadi 1,2D ditambah 0,5L ditambah 1E, dan ini di sini kita masukkan juga ini load case name-nya dit dulu. Ini 1,2 kita add, kemudian yang live-nya 0,5 kita masukkan juga, dan yang terakhir yang gempa ada 1 kita add. Nah, setelah itu kita oke, dan yang terakhir kan hampir sama-sama ini, jadi kita copy aja, add copy combo, kemudian namanya tadi 1,2D ditambah 0,5L dikurangi 1E.
Jadi kita cuma tinggal ganti yang ini, kita ganti minus 1 karena pengurangan. Nah, ini kita modify. Oke, kita oke lagi. Setelah itu kita melakukan pembebanan yang di soal dengan cara kita melihat di sumbu X terlebih dahulu. Tapi kita fokus ke yang di lantai dulu nih teman-teman. Jadi kita select yang ini, kemudian ini, kemudian yang ini. Kita ke beban mati terlebih dahulu. Untuk beban matinya itu ada ada beban mati lantai dan beban mati atap. Kemudian kita ke assign, kita ke frame loads, kita ke distribute karena ini beban mata, jadi kita ambil ini, kemudian kita edit karena beban mati, kemudian ini absolute dulu, dan ini tadi pada panjang 1,765 itu masih ke 0. Kemudian belum, ini sudah ada bebannya. Ini bebannya sebesar 617,75 dan di sini ada 3,53. Sudah tidak ada beban, udah 0. Kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian perlu diingat bahwa berdasarkan ilustrasi yang ada di beban amplop ini, di sini mengalami double, jadi kita harus input beban lagi. Caranya kita select terlebih dahulu batang-batang yang ada di tengah. Kemudian kita assign, kita frame loads, kita distribute, kita add to exceeding loads. Jangan replace, nanti kalau replace kita ganti bebannya. Kalau di add berarti ditambah. Nah gitu teman-teman. Kemudian kita ke beban mati yang bagian atap. Untuk yang beban mati bagian atap caranya masih sama, cuman kita ganti nilai bebannya aja. Yang di bawah ini kita ganti sesuai bahan hitungan tadi, itu ada 529,5. Kita oke. Dan yang di tengah juga masih sama, kita double. Nah, yang ini kita select dulu. Kemudian kita assign, kita frame loads, kita distribute, kita add to exceeding loads lagi. Oke. Nah, udah nih. Kemudian tinggal yang di bagian sumbu Y-nya. Di bagian sumbu Y-nya kita arahkan ke sini. Setelah itu kita select lagi yang bagian lantai terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita assign lagi, kita frame loads, kita distribute, kemudian kita lihat. Nah, untuk yang Y ini kan bentuknya trapesium, jadi perlu diperhatikan. Untuk yang ini kita ambil yang B, ada 1,765, kemudian ada jarak 0,03, kemudian kembali 1,765. Jadi di sini kita tulis 1,768. Di sini 3,56. Untuk bebannya sendiri tadi ada yang di beban mati lantai itu sama ya kayak 1, 617,75. Untuk yang bagian ini juga masih sama, masih ada beban yaitu 617,75. Untuk bagian 3,56 sudah tidak ada, jadi kita langsung oke. Masih sama. Untuk yang di tengah kita double bebannya, jadi kita select lagi yang bagian-bagian tengah ini. Kemudian kita assign, kita frame loads, kita distribute, kita add to exceeding load, kita oke. Nah, jadi udah beda, udah lebih besar dari yang lain. Kita ke yang bagian atap. Yang atap kita select lagi, kemudian kita assign,
frame load, kemudian distribute. Untuk yang atap bebannya beda, jadi beban mati atap yang bagian kedua 529,5. 529,5. Di sini juga sama 529,5. Kemudian setelah itu masih sama, kita double lagi yang batang bagian tengah, kita assign, kita frame loads, kita distribute, dan add to exciting loads. Kemudian kita sudah menginput semua beban mati, tinggal beban hidup. Untuk beban hidup masih sama, kita mulai dari sumbu X dulu biar lebih mudah mengingatnya. Kemudian caranya juga kita select terlebih dahulu batang-batangnya. Nah, setelah itu kita assign lagi, kita frame loads lagi, kita distribute lagi. Untuk load patterns name-nya diganti yang live. Untuk ininya masih sama 1,765, yang ini diganti 3,53, yang ini 0. Dan untuk bebannya sendiri, untuk beban hidup di Q1 itu ada 264,75. Di sini 264,75, yang ini 0. Kemudian nah ini sudah kelihatan beban hidupnya. Untuk beban matinya gimana? Untuk beban matinya jadi udah kesimpan, cuman ini kita fokus ke beban hidup terlebih dahulu. Kemudian masih sama seperti tadi, kita double yang di bagian tengah. Setelah kita seleksi, kita assign lagi, kita frame loads, kemudian di distribute, kita add to exciting loads lagi, kita Nah, udah beda kan sekarang. Kemudian kita lari ke bagian atap, kita select lagi, kemudian kita kasih bebanan, assign, frame loads, distribute. Yang di bagian beban atap itu beda teman-teman, yaitu ada 176,5. Kemudian dan yang di tengah juga kita ganti lagi, ada assign, frame loads, distribute. Masih sama, jadi langsung kita add to exciting aja. Nah, setelah itu kita lari ke sumbu Y untuk pembebanan hidupnya. Kita select yang bagian lantai dulu. Setelah itu kita assign, kita frame loads, kita distribute. Kemudian ini ada seperti tadi, jadi 1,765 itu ditambah 0,03 jadi 1,768. Sedangkan di ujung ini ditambah 1,765 lagi jadi 3,56. Nah, untuk besar bebannya sendiri, kita lihat dulu yang beban hidup lantai 264,75. 264,75. Yang di sini juga sama, 264,75. Kemudian kita Untuk yang di tengah juga kita ini lagi double lagi. Caranya masih sama, assign, frame loads, kemudian distribute, kemudian add. Nah, setelah itu kita ke beban hidup bagian atap. Kita select yang di bagian atapnya, kemudian kita assign lagi, kita frame load, kita distribute lagi. Untuk bebannya sendiri itu beban hidup atap itu ada 176,5 untuk keduanya, 176,5.
yang ini sama 176,5 teman-teman. Kemudian oke. Nah yang di tengah juga kita double, jangan lupa. Dengan cara assign, frame load, kemudian distribute, kemudian add to existing load. Oke lagi. Nah udah jadi nih. Tinggal pembebanan terakhir, yaitu beban horizontal, dimana yang tadi kita gunakan itu earthquake atau gempa teman-teman. Caranya kita ambil salah satu sisi aja, kita select per joinnya bukan per batang, jadi kita udah tidak seperti tadi. Nah kita cek dulu apakah udah ke seleksi semuanya. Nah udah nih, kemudian kita assign, kemudian kita download first. Nah ini di bagian load pattern name kita udah nggak pakai edit lagi, nggak pakai left, tapi kita pakai yang quake. Sorry. Nah kita ambil yang first egg. Kalau di soal itu tadi kita beban horizontalnya 126 kg. Kita ambil 126. Kemudian kita oke. Nah ini udah ke input semuanya. Langkah selanjutnya yaitu akan kita analyze untuk hasil pengerjaannya dengan cara set analyze option terlebih dahulu, kemudian space frame, kemudian kita oke. Nah kemudian untuk selanjutnya kita run analyze. Untuk bagian modal kita do not run aja, kemudian kita oke dulu dan run out. Selanjutnya kita simpan terlebih dahulu, kita namai was untrue Nazil. Langsung saja. Kemudian kita tunggu sistemnya bekerja untuk mengerjakan hasil pengerjaan kita. Nah ini kurang lebihnya seperti ini untuk yang exit plan kita close saja. Untuk coba start animasi juga boleh, biar kita tahu pergerakannya atau untuk sekedar refreshing aja. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke analisis selanjutnya, yaitu ada kita ke ini solve first. Ada join, kita bisa cek satu-satu, terserah kita mau pilih yang mana dulu, mungkin yang date juga bisa. Kemudian oke. Nah ini untuk mengetahui reaksi tumbuhannya. Kemudian selanjutnya kita juga bisa lihat untuk axial force-nya dengan cara klik axial force, kemudian untuk melihat hasilnya show values on diagram. Oke. Nah ini hasilnya seperti ini. Kemudian yang lainnya kita juga bisa lihat share 22, kemudian momen 33, kita coba yang momen 33 deh. Oke. Nah hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk mengecek apakah struktur kita udah sesuai apa belum, udah masuk atau belum dengan pembebanan yang dikasih, ini kita cek dengan desain, kemudian create frame design, kemudian sebenarnya kita ini dulu sih view reference preference dulu. Nah ini kita pakai yang coba yang ACI 31811 deh. Kemudian kita desain lagi, kita create frame design, kemudian kita select design comps, kita pilih semua aja. Ini add, ini juga di add, ini juga di add, nggak apa-apa, satu-satu juga boleh. Kemudian oke, kemudian desain, kemudian frame design, kemudian kita cek. Nah untuk dicek ini ada beberapa batang yang belum sesuai, yaitu ada sebanyak 51. Cara mengatasinya itu bisa diganti pada dimensi balok atau kolomnya, bisa diperbesar untuk mengetahui. Nah nanti pengecekannya itu bisa dengan cara ini
di unlock dulu, kemudian kembali ke define, dan kita kembali merencanakan analisa struktur ini dan kita analyze kembali. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk hasilnya cukup sekian. Mungkin nanti kita bisa rubah juga yang di bagian ininya satuannya biar kelihatan ya. Kita pakai Newton milimeter Celsius seperti ini teman-teman, kurang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian pengerjaan dari saya untuk memenuhi mata kuliah analisa struktur di ujian akhir semester. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.